Pemirsa, seorang guru muda di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinasnya. Yang mengejutkan, pelaku pembunuhan adalah tunangannya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lain yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita 1 Sore. Seorang guru muda di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas sekolah tempatnya mengajar pada akhir Februari 2024. Korban adalah Rosia, berusia 24 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di mes Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pada bagian tubuh korban ditemukan luka sayatan di bagian leher. Orang yang pertama kali menemukan jasad korban adalah pemilik kantin sekolah. Saat itu pemilik kantin mencoba membangunkan korban di rumahnya, namun tidak direspon. Karena lama tidak menyahut, pemilik kantin masuk ke rumah dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak membutuhkan waktu lama, petugas Satuan Reserse Polres Mesuji berhasil menangkap pelaku pembunuhan guru muda ini. Ironisnya, pelaku yang bernama Andre Armanda adalah tunangan korban. Polisi menangkap pelaku di rumahnya. Polisi menjelaskan, sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok terkait tanggal pernikahan. Pelaku gelap mata dan emosi karena korban terus mengubah jadwal pernikahan hingga 3 kali. Selain itu, pelaku terbakar rasa cemburu karena korban sulit ditemui. Pelaku juga mengetahui jika korban tengah menjalin komunikasi dengan pria lain. Cekcok pelaku dan korban ditambah rasa cemburu berujung dengan pertengkaran dan pembunuhan. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan sebuah pisau. AA itu adalah calon suami dari korban yang dalam waktu dekat ini direncanakan akan melaksanakan pernikahan. Motif yang kita dapatkan adalah terkait dengan asmara. Jadi untuk pelaku diduga cemburu dengan teman laki korban. Dalam kasus ini, polisi menyita sehelai sweater berwarna hitam milik pelaku yang penuh bercak darah, sebuah sarung tangan, dan sebilah pisau. Lagi-lagi gegara cemburu. Di Kediri, Jawa Timur, seorang pria tega meracuni kekasihnya hingga tewas. Cemburu buta membawa petaka. Itulah nasib malang yang dialami YBP, remaja perempuan berusia 16 tahun yang tewas di tangan FA. Kasus bermula saat korban pertama kali ditemukan di kamar kosnya dengan kondisi tak bernyawa dan mulut mengeluarkan busa pada 20 Februari 2024. Penyelidikan polisi berujung dengan penangkapan pelaku pada awal Maret 2024. Dari penyelidikan polisi, pelaku FA memberikan racun sianida setelah datang ke tempat kos korban dan mengajak korban minum minuman keras. Pelaku telah terlebih dahulu membeli minuman sekaligus membawa racun potas. Saat korban pergi membeli makanan, pelaku memasukkan racun ke dalam minuman
yang selanjutnya diminum korban. Jadi berawal dari diajak minum, kemudian memang yang beli minum juga dari tersangka, kemudian termasuk sudah membawa racun potas itu. Kemudian dari korban sendiri mungkin membeli snack termasuk untuk acara tersebut. Nah, pada saat membeli snack itu pelaku melaksanakan aksinya memasukkan racun potas kepada minuman korban. Mirisnya lagi, saat korban tengah dalam kondisi sekarat, pelaku sempat memperkosa korban. Tak hanya itu, pelaku juga menggondol uang serta ponsel milik korban. Menurut polisi, motif pelaku FA tega meracuni kekasihnya YBP lantaran cemburu. Kami berhasil mengungkap bahwa motif pembunuhannya memang berdasarkan motif asmara, karena yang bersangkutan sudah lama memendam mungkin ada perasaan dengan korban, namun ternyata korban sudah memiliki calon atau pasangan yang lain. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di tahanan dan terancam hukuman mati dan pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Seorang santri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas akibat dianiaya oleh seniornya. AAR, santri berusia 14 tahun, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Nyawa korban tak dapat diselamatkan meski telah mendapat perawatan medis. Korban dibawa ke rumah sakit setelah dianiaya seniornya di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hashim Makassar pada 15 Februari 2024. Polisi menjelaskan, penganiayaan yang dilakukan pelaku AW berusia 15 tahun itu dipicu masalah sepele. Mulanya pelaku sedang berada dalam perpustakaan Ponpes. Kemudian korban AAR mengetuk-ngetuk jendela kaca perpustakaan hingga membuat pelaku tersinggung. Hanya karena tersinggung, pelaku menganiaya korban hingga pingsan. Kemudian korban bisa mengetuk kaca yang di dekat pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersinggung ketika pelaku melakukan kekerasan terhadap korban berupa menyikut, kemudian juga menendang dengan lutut maupun memukul dengan tangan kosong di bagian belakang kepala dari korban tersebut. Dari pemeriksaan dokter diketahui korban mengalami pendarahan di bagian dalam kepala hingga harus dioperasi. Naas, 5 hari setelah dirawat, korban meninggal dunia. Sementara polisi langsung mengamankan pelaku yang juga masih di bawah umur. Meski masih di bawah umur, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Penganiayaan santri hingga meregang nyawa juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Korban adalah MF, berusia 16 tahun, santri Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 Lampung Selatan. Korban diduga dianiaya oleh seniornya. Dugaan penganiayaan ini terjadi saat korban mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di lingkungan pesantren pada 3 Maret 2024. Orang tua korban baru mengetahui putranya meninggal usai dihubungi oleh seorang santri. Orang tua korban pun syok melihat putranya telah terbujur kaku tidak bernyawa. Dari hasil visum rumah sakit terdapat sejumlah luka di tubuh korban yang diduga akibat kekerasan fisik. Saya ini shock, kayak orang demam. Ya,
kayak mana aja. Iya. Saya anterin pagi sehat, totonya udah jadi mayat kan. Yang membuat saya minta visum awalnya dengan kecurigaan benjolan itu, karena anak-anak itu ditanya, katanya dia nonjok ke perut. Menemui kejanggalan, ayah korban meminta polisi untuk mengungkap penyebab kematian tak wajar putranya. Polisi langsung memeriksa belasan saksi. Kami terus mendalami, terus melakukan pemeriksaan para saksi, juga mengumpulkan bukti-bukti. Namun yang pasti perkara ini sudah kami tingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan. Dari pemeriksaan, polisi menyatakan korban mengikuti ujian kenaikan sabuk pencak silat. Sementara terduga pelaku penganiayaan adalah senior korban di Ponpes sekaligus guru pencak silat korban. Pelaku berinisial ANW berusia 17 tahun. Dari pemeriksaan polisi terungkap jika ANW memukuli korban. Nah, dalam hasil interogasi kami kemarin sudah ada hasil titik terang terkait dengan dugaan apa yang terjadi. Jadi ini ada diduga penganiayaan, ada perbuatan pemukulan terhadap korban, anak korban dari salah satu pelatihnya. Satu orang pelatih ini merupakan seniornya juga yang tergabung dalam pencaksilat di perguruan PSSD. Jadi terduga pelakunya salah satu dari pelatih atau senior yang termasuk seniornya juga di pondok tersebut. Pihak Ponpes membantah adanya kekerasan fisik terkait tewasnya korban. Menurut kuasa hukum Ponpes, meninggalnya korban disebabkan oleh kelelahan setelah mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pecinta alam. Dalam perkembangannya, ANW senior sekaligus pelatih silat korban ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak.